Jadi memang kita berada di PKI itu bukan ujuk-ujuk. Iya, Nggak iya, bisa iya. 2 hari langsung jadi ketum. Pendidikan adalah kunci. Yang terpenting adalah bagaimana pendidikan ini juga berdampak kepada pemberantasan kemiskinan. Kasih ruang kepada masyarakat untuk membuka akses sekolah seluas-luasnya. Iya, iya, iya. Tidak boleh ada yang putus sekolah. Saya walaupun S2, S3 di Malaysia, tapi saya banyak sekali yang mendapatkan short course di Eropa, Iya, iya, iya. di China, ya di Australia. Dan itu sebenarnya gratis, tapi nggak ada yang ngarahin. Iya, iya. Jadi banyak anak pintar miskin. Kenapa? Karena tidak ada mentornya. Makanya harusnya anak-anak yang pintar secara akademik ini kita berikan ruang-ruang khusus. Dan Kota Padang ini salah satu momen Iya. bagaimana kita bisa mendesain pendidikan berkualitas, berkarakter. Panggilan Pak Doktor kita ini untuk menjadi wali kota adalah ingin membangun kampung halaman. Tuh, Kayak itu karena, aja. kan ada poin pepatahnya. Karena tahu madang di hulu, babuah baguno balun. Babuah Gunung Balon. Marantau bujang dahulu, Merantau bujang dahulu. di kampung baguno balun. Mantap. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat SIP FM Podcast, hari ini kita akan berbicara lagi tentang Wali Kota Padang. Pembicaraan yang sangat hangat di kedai kopi dan di medsos tentang siapa sosok calon Wali Kota Padang berikutnya. Maka SIP FM Podcast ya akan mencoba memberikan pendidikan politik kepada para penonton dan masyarakat Kota Padang tentang siapa sosok calon wali kota yang betul-betul bisa dipilih oleh masyarakat. Maka hari ini, sebagaimana biasa, pada podcast sebelumnya, kita akan hadirkan salah satu tokoh yang sangat viral. Tiba-tiba viral. Ya, sekejap kemudian dia viral. Ya, baik. Mungkin Anda sudah tidak sabar lagi. Maka kita hadirkan ya pada podcast kali ini adalah salah satu sosok yang sangat viral. Beliau adalah Muhammad Iqbal atau Pak Dokter. Assalamualaikum. Selamat. Masya Jo, Allah. sehat Jo. Iya, sehat alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Ini sebenarnya kalau kita sama-sama buka sama-sama botak gitu. Jadi inilah sosok Pak Dokter Iqbal ya. Masya Allah. Yang belakangan ini viral di medsos. Saya juga baru ketemu hari ini nih. Iya, Baru kemarin nih, salaman kayak gitu ya. Cuman sering lihatnya di TikTok ya, kemudian di IG segala macam. Ya karena saking penasarannya kita coba lihat di LC. Dia ketika dia membantah salah satu surveyor nasional ya. Muhammad Kodori. Saya psikolog, S3 psikolog, mantap. Jalan-jalan, baik. Kita akan lebih dekat dengan sosok Pak Dokter kita ini. Mungkin silakan Pak Dokter, sapa-sapa pemirsa kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, senang sekali hari ini dengan Ajo Aswir kita Ya. bisa bincang-bincang santai. Iya. Karena bicara tentang wali kota, ibu kota Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang mudah, Iya, nggak mudah. Iya. Nanti dikira orang wah ini membual aja nih. Jadi kita coba bicara Serius ya? serius santai. Serius santai. Baik, ini menjadi pertanyaan banyak orang, Pak Dokter. Tiba-tiba Pak Dokter viral di medsos, ya kan? Termasuk saya menikmati lah ada banyak orang. Tiba-tiba orang antri berfoto dengan Pak Dokter. Iya. Termasuk Bahaya nih. Kok bisa sekejap bisa viral itu gimana Pak Dokter? Gimana? Kuncinya di mana itu? Ya saya kira memang ini soal pengalaman ya. Iya. Saya kebetulan seorang akademisi, Iya. bekerja sebagai rektor di salah satu PTS di Jakarta, Rektor. dan ya sedang berusaha mengurus guru besar ya, karena saya dosen tetapnya di Universitas Paramadina Para Modina. bersama Pak Anies ya, Pak tentu Anies, saja. iya. Dan walaupun rektornya berada di kampus lain, Iya. dipinjam. Tapi saya sudah menjadi aktivis, menjadi seorang ilmuwan sejak lama ya. Karena saya S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Iya. Fakultas Psikologi. Kemudian saya mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di School of Psychology and Human Development di University Kebangsaan Malaysia. UKM ya? UKM S2 dan S3. Sampai doktor, PhD. Sampai dokter. Ya, dan saya sejak
muda jadi politisi kampus. Iya. Kalau ada Burhanuddin Muhtadi, TBAC dari Golkar, ada Afifuddin dari yang komisioner KPU. Dulu bersaing dalam partai-partai politik kampus. Iya. Karena saya dulu ketua umum partai politik kampus. Oh, mantap. Jadi kita di UIN Ciputat dulu sejak mahasiswa sudah berlatih jadi politisi. Iya. Berdebat, berdiskusi, sempat jadi kandidat presiden BEM mahasiswa gitu ya. Iya. Kemudian ketika saya melanjutkan pendidikan ke Malaysia, saya pun di sana mendapat amanah dari teman-teman menjadi presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. Iya. Awalnya di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian se-Malaysia. Dan memang dunia politik bukan hal yang baru. Iya. Bahkan sejak SMA, saya udah pakai baju seragam, hadir di deklarasi PKS. Jadi memang kita berada di PKI itu bukan ujuk-ujuk. Nggak bisa 2 hari langsung jadi ketum. Ya, jadi sudah panjang sejarahnya. Proses. Kemudian saya juga berguru langsung dengan guru saya, Ustaz Idai Nur Rahid, yang hari ini datang bersama saya ke Padang. Iya. Saya hampir 10 tahun mendampingi beliau sebagai ketua tim staf ahli di MPR RI. Kemudian juga saya staf khusus Presiden PKS. Dan saya banyak mengajar di sekolah-sekolah kepemimpinan. Kebetulan saya di 2016 mendapat kesempatan mengikuti program pendidikan reguler Angkatan 54 Lemhanas RI. Lemhanas. Selama 7 bulan. Iya. Alhamdulillah lulus dengan predikat sangat baik. Kemudian mengajar di sana sejak 2017. Mata kuliah revolusi mental, pengembangan sumber daya manusia, kemudian juga motivasi berprestasi ya. Dan ini melembet akhirnya ke Sekolah Komando Angkatan Darat, pernah diundang juga ke Kodiklat TNI AU, ke teman-teman di kepolisian yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi itulah awalnya saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di TNI Polri, dan di 2014 saya juga dikirim di National Defense University Republic of China, belajar tentang intelijen, ekonomi, pembangunan, selama 1 bulan. Iya. Jadi kalau ada rencananya lumayan banyak, tapi nggak pernah dipakai lah. Iya. Ada rencana intelijen. Karena sipil ya. Jadi itulah awalnya kenapa saya bisa berdiskusi, berdebat. Karena mungkin pendidikannya sudah selesai, karirnya di kampus juga sudah selesai. Iya. Luar biasa. Kita patut tepuk tangan dulu nih. Ini kalau melihat rekam jejaknya luar biasa, ya dari politisi, kemudian akademisi, kemudian jadi trainer juga, ya kan? Ya, kemudian doktornya adalah psikolog ya. Iya, luar biasa. Jadi ini bukan sembarang orang ini. Betul. Ya, artinya apa yang hadir hari ini itu bukan ujuk-ujuk kayak gitu kan. Orang biasa. Artinya bukan ibaratnya kalau ombak, ya ada pantunnya rupanya. Iya. Pantun yang biasa. Coba ulang pantunnya Pak Dokter. Kalau takut dengan ombak. Kalau takut dengan ombak. Jangan berumah di tepi pantai. Jangan berumah di tepi pantai. Politik ini memang susah ditebak. Kita hadapi dengan santai. Masya Allah, mantap sekali. Ini pantun sering dibawa kemana-mana ya. Karena 7 tahun di negeri jiran. Baik, Dulsana SIP FM Podcast ya. Itulah profil dari calon wali kota Padang ya, yang mudah-mudahan akan diusung PKS kayaknya ya kan. Insyaallah. Ya, jadi beliau ini jauh-jauh datang dari Jakarta untuk akan bertarung di pilkada besok di bulan November untuk menjadi calon wali kota Padang. Ini posisi yang sangat seksi sebenarnya. Wali kota Padang ini sangat seksi karena apa? Karena sejarah sudah memperlihatkan ternyata wali kota Padang bisa menjadi gubernur Sumatera Barat. Maka siapapun melihat momentum itu gitu loh. Nah, jadi sekarang Pak Iqbal, Pak Doktor kita ini memang sengaja dari Jakarta untuk menyiapkan diri menjadi wali kota. Cuma pertanyaannya Pak Doktor, Mbak aku tiba-tiba saya baru turun jadi wali kota Padang. Tiba-tiba juga. Iya. Karena memang entah kenapa dulu di awal-awal tahun 2010 itu ibu saya tuh pengen punya rumah di kampung ya. Jadi kampung saya kebetulan di Nagari Pilubang, Sungai Sirah, Sungai Limau. Ajo. Mantap. Bersuku Koto. Masya Allah. Ayah saya namanya Sidi Marjohan Caniago. Oh iya Caniago, Sidi ya. Sidi itu orang Pariaman mana tuh? Ayah saya dari Padang Sagu, di Sagu. Tujuh Kuto, Kecamatan Tujuh Kuto. PSG itu. PSG. Jadi memang seringlah kita pulang. Iya. Dan sejak kecil juga kita memang bolak-balik walaupun kita merantau ya. Jadi saya sejak SMP itu udah merantau. Iya. Sampai ke Aceh, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura. Ya jadi perjalanan hidup ini
membangunkan saya, kenapa saya tidak juga membangun kampung sendiri. Membangun kampung. Iya. Jadi kunci di situ Pak Dokter ya. Betul, karena bagi saya inilah tempat pengabdian ya. Di kampus sudah jadi rektor ya. Iya betul. Artinya nggak di adas rektor nggak ada lagi. Iya. Dan saya tergolong yang muda. Iya. Jadi dekan di usia 30 tahunan ya. Jadi saya merasa ya kalau akademisi itu hanya menulis jurnal, menulis buku, dia tidak menginjak bumi. Iya. Melangit terus ya? Iya, karena melangit terus Iya. di Menara Gading. Jadi Iya. ini adalah momentum, dan politik 2024 ini adalah momentum di mana saya ditunjuk menjadi juru bicara PKS Iya. dan juru bicara Mas Anies. Iya. Dan tanpa disadari itu mengalir saja dia. Iya. Perdebatan-perdebatan itu. Iya. Dan kita diuntungkan dengan posisi kita di mana kita ingin perubahan. Iya betul. Karena perubahan ini adalah sesuatu yang sebuah keniscayaan. Nggak mungkin nggak berubah manusia itu. Iya. Pasti berubah. Walaupun tadi banyak orang yang berat untuk berubah. Iya. Seperti itu. Ini menariknya adalah spirit para perantau ini, Iya. ya kan? Kemanapun dia merantau, ya kan? Tapi kampung halaman tak akan aja. Betul. Mungkin karena sudah viral kayak gitu kan, sudah lama merantau, tiba-tiba interaksi dengan Sumatera Barat, ya banyak belakang ini sehingga nih takana kampung oleh, gitu kan? Jadi panggilan Pak Dokter kita ini untuk menjadi wali kota adalah ingin membangun kampung halaman. Betul. Kayak itu aja. Kan ada poin pepatahnya. Karena tahu madang di hulu, babuah baguno balun. Babuah Gunung Balon. Marantau bujang dahulu, Merantau bujang dahulu. di kampung baguno balun. Mantap. Masuk. Jadi betul ya. Jadi memang ini hal yang sangat positif ya. Betul. Artinya kita tidak perlu juga mempertanyakan seorang wali kota Padang itu harus yang lahir di Padang kayak gitu kan. Padang ini sudah mendunia kayak gitu. Betul. Jadi brand Padang ini dunia. Malah siapapun yang orang Sumatera Barat dianggap orang Padang kayak gitu kan. Iya. Jadi siapapun sebenarnya berhak dan boleh untuk menjadi wali kota Padang. Jadi politik apa namanya Pak Dokter? Politik identitas. Politik identitas. Karena memang seperti kata Mas Anies kan. Iya. Kalau calonnya ada laki-laki perempuan, maka yang dimainkan isu gender. Isu gender. Ya. Kalau yang dimainkan itu beda agama, isu agama. Isu agama. Perbedaan agama. Kalau yang datang itu orang sana, orang sini, itu isu identitas, Iya, kampung halaman. Padahal sesungguhnya menurut saya di muka bumi ini nggak ada orang asli itu. Iya betul. Karena sesungguhnya kita di dunia ini merantau, kampung kita di akhirat. Betul. Jadi dimanapun tempat pengabdian itu sudah dicontohkan Pak Jokowi, Iya. Mas Anies Baswedan. Iya, Mereka nggak pernah di Jakarta, Iya. tapi mereka bisa jadi gubernur Jakarta. Itulah Iya. kedewasaan berpolitik. Jadi menurut saya memang tidak ada dikotomi antara, apalagi orang Pariaman, kenapa namanya di Padang katanya kan. Pariaman loh Pariaman. Pariaman lawe. Sebagian Padang ini dulu Pariaman dulu. Betul. Jadi menurut saya di Jakarta bahkan ada yang wali kota itu orang Padang, Iya. orang Sumatera Barat. Oh, di Jakarta? Di Jakarta ada yang mulai dari wakil wali kota, makanya ada jalan Minangkabau di Jakarta Pusat itu, Jakarta Selatan. Iya. Ada jalan-jalan nama Sumatera Barat itu. Iya. Karena pernah pemimpinnya salah satu pernah di Sumatera Barat. Iya. Jadi itu menurut saya memang kalau orang Minang bisa diterima di kampung orang lain, kenapa tidak pula di kampung sendiri? Oke, mantap sekali. Jadi kita tidak perlu lagi bahas politik identitas ini dalam politik. Betul. Ya karena kita butuh sosok pemimpin yang bisa membangun kota Padang nih Pak Dokter. Betul. Dan saya lihat salah satu dari track record rekam jejaknya, kita berharap nih sosok seperti Pak Dokter ini memang mungkin bisa membangun kota Padang. Insya Allah. Saya sangat concern di pendidikan karena saya 2 kali terpilih jadi dosen berprestasi. Sebagai juara 1 dosen berprestasi di Universitas Mercu Buana. Lalu saya dikirim untuk mengikuti pemilihan dosen berprestasi di Kopertis 3 se-DKI Jakarta dan juara 3. Dan saya melihat bahwa pendidikan kita itu sangat penting. Iya. Dan Kota Padang ini salah satu momen bagaimana kita bisa mendesain pendidikan berkualitas, berkarakter. Kalau orang bangun bicara masalah banjir, masalah infrastruktur, itu memang sudah ada solusinya. Pendanaan dan goodwill dari pejabat. Iya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kualitas sumber daya manusia. Betul. Tawuran tinggi, Iya. narkoba, free sex, bahkan homoseksual. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perceraian tinggi. Itu semua memerlukan sentuhan-sentuhan ilmu psikologi seperti yang saya dalami. Saya kebetulan seorang psikolog keluarga, banyak menangani masalah-masalah kenakalan remaja. Iya. Dan kami bermitra di berbagai Pemda untuk bisa memberikan solusi. Sekarang ada banyak masalah
kecanduan game, Iya, iya. kecanduan judi online, Betul, betul. bahkan kekerasan-kekerasan yang terjadi akibat efek dari internet. Iya, iya, iya. Jadi saya melihat bahwa pendidikan adalah fondasi. Mhm. Dan Sumatera Barat ini adalah dulu kiblatnya pendidikan. Betul, betul. Banyak orang dari Jawa bahkan dari luar negeri belajar di sini, termasuk Parabe ya, Iya. Tawalib ya. Itu juga tokoh-tokoh bahkan dari Gontor juga belajar dari sini. Ya, betul. Dan di Kota Padang sekarang banyak sekali kampus-kampus hebat, ada UNAN, ada UNP, kampus-kampus UIN ya, ada Muhammadiyah, ada banyak lagi, ada Askia ya, ada UPI, ada Baitur Rahmah. Itu adalah sebuah aset bagi Kota Padang. Bagaimana kita bisa menarik orang belajar ke Kota Padang ini dengan pemandangan yang indah, alamnya yang sangat akrab dan memberikan suasana yang nyaman dan keramahan dari masyarakatnya. Tapi jangan sampai pula masyarakat Kota Padang tertinggal. Iya, 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 iya. Jangan sampai pula ada sekolah yang mau rubuh. Iya. Tidak boleh ada anak-anak yang tidak memiliki fasilitas dalam belajar. Jadi harusnya kita bisa memajukan Kota Padang melalui pendidikannya. Iya. Dulu sebelum gempa, Iya, itu Kota Padang itu jadi sentral pendidikan lah. betul. Terutama kayak bimbingan belajar dan universitas itu kayak ribuan orang bimbel di sini. Betul. Baik dari Pekanbaru, ya, Medan, ya. Medan, kemudian Bengkulu, Jambi, ya kan. Bung Hatta pun rame. Betul. Bung Kampus-kampus Hatta lagi sebutnya rame. kampus Bung Hatta ya. Kemudian ada isu, Iya. terjadi gempa, kemudian isu tsunami akan besar dan datang, sehingga kampus-kampus itu mulai sepi. Iya. Nah, yang jadi masalah dari Pemda sendiri katanya tidak ada keinginan melakukan koneksi dengan universitas. Betul. Itu bagian dari aset kota gitu loh. Iya. Padahal misalnya kayak kampus UNP, mahasiswanya 45.000 loh. Betul. UNAN 35.000 gitu. Nah, bagaimana Pak Dokter melihat ini sebuah potensi untuk aset kota gitu loh? Ini perlu ada program rebranding namanya. Rebranding. Bagaimana kita mengingatkan lagi kepada masyarakat di Sumatera dan Jawa atau di Indonesia secara umumnya untuk bisa kembali mengenang Sumatera Barat khusus Kota Padang sebagai kota pendidikan. Iya. Dan itu perlu sebuah komunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi. Saya sebagai rektor sekarang ini juga memang masalah dari kampus swasta adalah sulitnya mendapatkan mahasiswa. Karena persaingan, ada jalur mandiri berkali-kali ya kan. PTN sudah jadi Maka harus ada semacam upaya kerjasama dengan pemerintah daerah. Termasuk juga mengurangi dampak-dampak gesekan-gesekan budaya. Iya. Maka harus ada program-program penyesuaian ya. Jadi misalnya mahasiswa baru datang itu ada semacam video edukasi apa yang tidak boleh dan boleh di Kota Padang ini, apa larangan-larangannya, apa etika-etika yang tidak boleh dilanggar. Karena seperti di Jogja kan terjadi gesekan-gesekan antar budaya, dan mereka juga membuat edukasi film pendek, ada semacam edukasi tentang bagaimana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Ini penting. Iya. Berarti kalau untuk konsep Kota Padang menjadi kota pendidikan ini pas sekali ya Pak Dokter Wasum nih. Ya itu saya kira memang karena kalau wisata ini susah ditebak. Iya. Karena sangat tergantung sama alam, sangat tergantung juga dengan kondisi perekonomian, sangat tergantung juga dengan COVID misalnya. Tapi kalau pendidikan ini adalah kehidupan sepanjang hayat. Iya. Makanya harusnya anak-anak yang berada di Padang ini berbeda dia dengan anak dari kota lain. Iya. Karakternya. Saya sangat concern dengan daya juang, percaya diri, komunikatif, ya. Karena ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di raport. Tidak ada nilainya di ujian nasional. Tapi sangat menentukan karir seseorang. Apa itu? Berani, ngambil keputusan, percaya diri, komunikatif, pandai bergaul, mudah membawakan diri. Itu semua menentukan karir. Makanya saya banyak diundang memberikan motivasi di berbagai lembaga. Karena saya punya pengalaman bagaimana sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Sejak kuliah kita bisa eksis ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana pendidikan ini juga berdampak kepada pemberantasan kemiskinan. Karena ada kemiskinan yang nggak bisa diberantas. Apa itu kemiskinan mental? Mentalnya miskin, mau dikasih berapapun bantuan nggak berubah. Iya. Makanya pendidikan adalah satu jalan. Ini yang dilakukan Malaysia. Saya 7 tahun tinggal di Malaysia, saya ngamati bagaimana pemerintah Malaysia ini mengatasi kemiskinan. Pendidikan. Kasih ruang kepada masyarakat untuk membuka akses sekolah seluas-luasnya. Iya. Tidak boleh ada yang putus sekolah. Kenapa? Karena itu tanggung jawab negara. Dan kalau pendidikannya tinggi, mereka punya life skill. Iya. Punya skill dalam menata hidup. Dan mereka bisa mencari jalannya sendiri. Iya.
Dan memang secara statistik Kota Padang termasuk kota yang angka kemiskinan tinggi. Betul. Ah, Dan pendidikan salah satu solusi. pendidikan salah satu Iya, solusi. termasuk pendidikan informal. Iya, iya, iya. Ya, sekarang budaya merantau itu kan bagi masyarakat Minang sejak lama. Sudah lama. Ya, kenapa pengangguran tinggi? Kita cek dulu. Apakah karena memang keterbatasan ruang kerja? Apakah memang karena perubahan mindset masyarakat anak muda sekarang yang pengen ini rumahnya, ini kantornya? Atau masalah tentang akses permodalan? Iya. Atau masalah tentang skill, kalah bersaing? Jadi ada banyak cara untuk memberantas kemiskinan. Saya kebetulan pernah menjadi tenaga ahli di Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan. Kita riset tentang pendidikan. Jadi memang pendidikan adalah kunci. Kenapa? Karena dengan pendidikan orang akhirnya bisa mengubah dari cara mengambil keputusan yang emosional menjadi rasional. Iya, iya. Ya, dari cara pola hidup yang merusak bisa jadi lebih baik. Ya, jadi menurut saya bahwa pendidikan di Kota Padang ini harus terdepan. Iya, iya. Guru-gurunya harus digaji dengan layak, berkualitas, akses pendidikan bagi para guru harus tinggi, mereka harus mendapatkan pelatihan. Jangan hanya mereka diminta untuk pertanggungjawaban kualitas, tapi mereka nggak punya akses untuk mendapatkan kesejahteraan. Ini penting. Padang ini kita nggak perlu branding lagi, Pak Dokter. Iya, iya. Karena branding sudah internasional. Iya, betul. Randang Padang, juga pakai kubu kan gitu kan. Berarti secara internasional Padangnya juga terkenal Betul. gitu kan. Randang Makanya- Padangnya gitu kan. Kita bisa menarik sebenarnya pelajar-pelajar dari Melayu ya, dari Malaysia, dari Thailand Selatan, ya, dari daerah-daerah yang mungkin mereka memerlukan pendidikan-pendidikan berkarakter. Betul, betul, betul. Dan itu pengalaman saya 7 tahun di Malaysia itu saya kira sangat penting, termasuk wisata. Iya, iya, iya. Orang Malaysia itu sangat suka dengan wisata yang halal. Muslim, mayoritas Muslim, dan Sumatera Barat adalah salah satu, Kota Padang khususnya adalah salah satu hal yang terpenting. Jadi pengalaman lama di luar negeri ini bisa memberikan pencerahan, saya kira. Wah, luar biasa nih. Mantap. Dari apa yang Pak Dokter sampaikan ini cukup bisa memberikan salah satu solusi untuk Kota Padang ya. Karena kalau pengamatan orang, Padang ini secara kemajuannya itu tertinggal dengan provinsi tetangga atau kota tetangga. Pekanbaru lah misalnya kan. Jangan bukan Pekanbaru, Jambi aja misalnya kayak gitu kan. Jadi lambat memang. Pak Dokter kalau datang misalnya hari Sabtu misalnya kan, sekarang hari Minggu ya. Padang tuh sepi. Iya. Orang tidak lagi main ke Kota Padang tuh. Mungkin sore rame dia kan. Tapi daerah kunjung wisata tuh sekarang Alan Panjang, Payakumbuh, 50 kota. Iya. Itu tujuan wisata lokal sekarang. Jadi Padang orang cuma lihat pantai panas aja kayak gitu kan. Iya. Nah, ini perlu tadi sang pemimpin ini, kita perlu pemimpin Kota Padang tidak hanya sekedar gagah digambar Pak Dokter. Iya. Tapi memang eksekutor untuk bisa membangun Kota Padang ini kayak gitu kan, untuk lebih maju dari kota-kota yang lainnya. Maka kita butuh yang visioner kan gitu kan. Betul. Nah, arah Padang ini kan belum jelas hari ini nih. Ya kan? Bypass saja sampai sekarang kan nggak jelas itu. Itu mau jadi ibu kota baru Kota Padang atau udah gitu kan? Kita cerita dengan anggota dewannya, nggak ada visi untuk kota baru ibu kota Padang. Misalkan biarlah ibu kota provinsi di sini, ibu kota Padang beda ke situ kayak. Jadi kan tergantung nih siapa pemimpinnya. Betul. Ya bagi saya yang terpenting adalah bagaimana pemimpin itu memiliki akses jaringan. Akses, ya. Karena apa? Karena mendatangkan investor itu nggak mudah. Betul. Nggak mudah, nggak mungkin tiba-tiba dia datang mau invest. Harus ada insentif, harus ada upaya mengajak, menghimbau, dan endorse dari tokoh-tokoh. Makanya menggalang perantau ini penting juga. Betul. Karena perantau kita ini luar biasa di mana-mana. Iya. Saya pergi kemarin ke Den Haag ya, ketemu orang-orang Minang yang eksis di sana sukses ya. Karena tadi belum lagi saya pengen juga anak-anak muda di Padang ini merasakan apa yang pernah saya alami. Apa itu? Merasakan nikmatnya belajar di luar negeri. Saya walaupun S2, S3 di Malaysia, tapi saya banyak sekali yang mendapatkan short course di Eropa, di China, ya di Australia. Dan itu sebenarnya gratis, tapi nggak ada yang ngarahin. Jadi banyak anak pintar miskin. Kenapa? Karena tidak ada mentornya. Makanya harusnya anak-anak yang pintar secara akademik ini kita berikan ruang-ruang khusus membimbing mereka. Tetapi walaupun kepintaran itu bukan hanya akademik, ada namanya pintar life skill, soft skill, seni, budaya, desain. Itu juga harus mendapatkan kesempatan. Jangan hanya kita bermilah-milah bahwa pintar tuh yang bisa matematika saja. Padahal ada anak yang nggak bisa matematika tapi bisa sukses juga. Jadi harusnya pendidikan di Kota Padang ini juga mengakomodir semua kecerdasan. Kalau kita bicara teori multiple intelligence di psikologi, itu ada kecerdasan tuh ada 9 katanya.
logik matematik bagian kecil saja. Iya, iya. Ada kecerdasan body kinestetik, cocok jadi atlet. Ada kecerdasan natural, memelihara hewan, bercocok tanam. Ada visual, desain, melukis. Ada kecerdasan interpersonal skill, extrapersonal skill ya. Interpersonal skill, sorry. Kemudian ada kecerdasan musik, ada kecerdasan bahasa, ada esensial. Semuanya cerdas. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Nah, Ya, ini betul. harus kita berikan pencerahan kepada teman-teman, bahwa orang tua, bahwa guru, bahwa sebenarnya semua anak itu hebat. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dan membimbing mereka. Iya, iya. Jadi menariknya lagi, kita pernah ke RSUP M Jamil misalnya. Itu rumah sakit itu penuh sekali. Betul. Yang datang berobat itu tidak hanya dari Kota Padang, Betul. dari Jambi, dari Bengkulu, jadi provinsi tetangga itu datang berobat ke RSUP. Artinya secara kesehatan RSUP ini sudah menjadi Layak. Padang sudah jadi sentral untuk kesehatan di Betul. daerah tetangga. Jadi artinya cuman apakah ini sudah dimanfaatkan oleh Kota Padangnya atau Pemdanya atau gimana? Ya, saya kira memang kesehatan itu dasar dari kebutuhan dasar manusia. Iya, iya, iya. Makanya berapa sih menyediakan ruangan yang nyaman? Kan nggak perlu biaya besar sebenarnya. Iya, iya. Menyediakan dokter yang standby, yang layak, dengan gaji yang bagus ya. Kadang-kadang mungkin bisa jadi kenapa pelayanan buruk, karena mungkin karyawan digaji dengan murah. Maka tidak ada yang namanya murah itu bagus. Iya, iya. Kalau anda bagus itu, kalau mau bagus ya agak mahal gitu, kira-kira gitu ya. Nah, ini saya sangat concern dengan SDM di SDM. bidang kesehatan. Tidak boleh ada lagi para perawat dokter digaji dengan murah. Iya, iya, iya. Jangan sampai gaji penjaga parkir lebih tinggi dari dokter, dari perawat. Harusnya mereka memiliki risiko yang besar. Berhadapan dengan pasien, mereka harus mendapatkan kesejahteraan yang tinggi. Termasuk para guru juga. Iya, iya, Ini penting menurut saya. Bagaimana guru-guru kita juga mendapat kesempatan menikmati kesejahteraan itu. Jadi saya lihat kalau kita bisa menaikkan pendapatan asli daerah kita, kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Iya, iya. Makanya menjadi pemimpin itu bukan hanya menghabiskan belanja uang, tapi juga bagaimana mengakses pendanaan, Pendanaan, oke. termasuk dari pusat, Iya, iya. dari swasta, dan dari pihak-pihak yang mungkin bisa membantu, termasuk para perantau untuk membangun kampungnya. Iya, iya, iya. Jadi berarti ini seorang pemimpin Kota Padang tidak hanya sekedar setor wajah sebenarnya, Betul. tapi harus punya reputasi yang kuat untuk bisa membangun Kota Padang ini. Betul. Pengalaman saya sebagai staf ahli di DPR, MPR 10 Iya. tahun ya, saya kira punya akses lah untuk bisa mengakses program-program dari pusat. Oh, ya. akses ya. Karena banyak sekali program, ada program peningkatan ruang kelas baru, ada puskesmas ya. Dan itu harus dicari gitu loh, Iya, jangan hanya nunggu dikasih gitu. Karena APBD kita kecil kan, Betul, itu kan? maka lobby, harus ada tim yang bertugas untuk mencari Iya, informasi iya, itu, iya. membuat proposal, meyakinkan pemerintah pusat. Dan pengalaman sebagai jubir banyak berinteraksi dengan para politisi Wah, yang ini poin tuh Pak Dokter nih. sebagai mungkin mereka satu hari akan jadi menteri, akan jadi juri bicara, mungkin Iya, akan iya, jadi pejabat, maka kita koneksinya di situ. Betul, betul. Jadi kalau ngarep APBD ya kecil kan. Jadi Pak Dokter ini punya akses ke pusat. Nah, ini yang perlu di underline ya, garis bawahi gitu. Karena banyak kepala daerah nggak punya akses di pusat ya berharap dari APBD aja kan gitu Iya, kan. benar. Baik. Jadi ini menarik. Jadi sosok Pak Dr. Iqbal ini tidak hanya pakar politik, tapi juga punya pengalaman dan punya akses politik yang kuat di pusat. Jadi tentu ini akan bisa memberikan kontribusi kepada APBD kita. Dan sudah jelas tadi kita Kota Padang yang salah satunya termasuk angka kemiskinan tinggi, maka solusi sebenarnya di pendidikan gitu kan. Pak Dr., apakah untuk menjadi wali kota ini Pak Dr. sudah menyiapkan visi misi dan program-program yang strategis ya gimana? Ya, saya kira kalau untuk secara spesifik belum, tetapi yang jelas kita ingin kota ini maju. Oh iya, siap. Yang kedua, bersih, ini penting. Bersih ya. Karena kebanggaan kita di Sumatera Barat ini adalah dari Bung Hatta sudah memberikan contoh tentang integritas. Iya. Dan Sumatera Barat ini pemimpin-pemimpinnya termasuk yang jarang berkasus. Ini budaya yang bagus menurut saya, yang harus kita jaga berbanding provinsi lain ya. Iya. Kepala daerahnya bermasalah, dan ini menurut saya iklim yang cukup bagus membuat saya lebih semangat untuk bisa berengabdi di Kota Padang ini. Karena saya melihat bersih dan integritas ini penting. Iya. Bersih dari segi lingkungan, ya, tapi juga bersih dari segi bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan yang tentu saja bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Karena sekarang orang itu sangat enggan,
agak berat berbicara tentang bersih nih. Iya, iya, iya. Ya, karena mereka banyak berpendapat tidak mungkin lah politisi bersih ya. Ini soal goodwill saja. Ya, PKS alhamdulillah di gubernur sudah memimpin 3 periode. Ya, di Kota Padang juga Buya Mayheldi sudah memberi contoh ya. Ini memang yang berat menurut saya. Bagaimana menjaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan para senior, termasuk ya para gubernur sebelumnya, ya, wali kota sebelumnya, dan Minang ini sudah banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang memberi contoh, mulai dari Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, ya M. Yamin, Agus Salim, ya, Buya Hamka. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang mereka tegas, berintegritas, jelas. Kalau dia tidak suka, dia sampaikan. Rela mereka di penjara demi prinsip. Bukan pemimpin-pemimpin yang bisa berubah-ubah karena ada kepentingannya. Dan saya sejak kecil kebetulan sekolah di Muhammadiyah. TK saya di Aisyah, SD saya di Muhammadiyah, dan Muhammadiyah mengajarkan saya tentang keberanian mengambil keputusan, tentang integritas yang baik. Iya. Baik, artinya integritasnya menjadi harga mati itu Bu Dokter kayak gitu kan. Iya. Dan jangan dikira ya opini publik mengatakan tidak ada politisi yang bersih gitu kan. Iya. Dan ternyata PKS sudah memperlihatkannya. Saya ingin sampaikan tentang peta politiknya sedikit tuh, tapi saya yakin Pak Dokter sudah membacanya. Kenapa? Karena posisi untuk wakil wali kota di Kota Padang ini ada berapa? Misalnya ada kandidat Pak Fadil Amran misalnya kan. Iya. Ini kan dia sebenarnya satu periode panjang ya, sekarang jadi wali kota, tapi info-infonya sebenarnya dia ngincar wali kota wakil gubernur sebenarnya. Iya. Tapi kalau Pak tidak bisa wakil gubernur, makanya dia menunggu Buya turun dulu, ya kan, dan sekejap jadi wali kota dulu. Ini kok ada yang lama incumbent, ya kan, dan wakil Eko Albar misalnya. Kemudian ada lagi ya syukurlah ternyata kita dengar Pak Audi lanjut dengan Buya. Tapi ada bocoran kalau Pak Audi tidak lanjut dengan Buya, ya kan, maka Audi juga akan ikut di wali kota Padang. Jadi kita lihat di peta petarung untuk di Kota Padang, belum lagi Miko Kamal misalnya kayak sudah turun ke lapangan lihat jalan-jalan becek segala macam. Maka saya pengen podcast semua nanti Pak Dokter. Ya kan? Maka saya pengen lihat sisi mana optimisme dari Pak Dokter untuk bisa berada di posisi kompetisi yang seperti ini. Ya memang partai politik yang sehat itu adalah partai politik yang mencalonkan kadernya. Oke. Kenapa? Karena kader ini sudah dibentuk, dibina. Iya. Jadi kalau ada partai politik yang mencalonkan orang lain, itu perlu dipertanyakan kaderisasi partai politiknya. Kenapa? Karena PKS nggak bisa ujuk-ujuk masuk tiba-tiba pengen dicalonkan. Iya. Jadi bagi PKS politik itu adalah bagaimana budaya regenerasi juga perlu. Iya. Termasuk pilkada sekarang 2024 dan termasuk 2029. Saya kira ini pertarungan antar anak muda. Betul. Pertarungan antar anak muda di mana anak-anak muda ini under 40, under 50 ya. Iya. Mereka bisa menunjukkan kualitasnya. Iya. Mungkin nanti ada Bro Andre Rosade, ada Sultan Rizka, ya kan. Pertarungan 2009 sebenarnya. Ketika Buya turun kayak gitu kan. Mungkin jadi begitu. Jadi dan pertarungan orang Minang ini kan orang yang cerdas. Ya. Iya. Di Lapau itu mereka bicara tentang politik itu. Politik. Jadi nggak bisa dibohongi juga dengan sembako saja. Jadi mereka juga melihat 3T tadi kan. Bagaimana pemimpin itu juga harus bisa berpidato, harus bisa berbicara. Ada auranya gitu kan, ada takahnya tadi kan. Ada tagehnya, ada tokohnya, berpengaruh. Dan ini semuanya nggak bisa dibuat-buat. Natural menurut saya. Jadi hari ini kehadiran saya di Kota Padang saya senang sekali. Ya, sambutan dari masyarakat. Banyak antri foto kayaknya. Karena tadi keberanian kita membela Pak Anies ya. Kita bukan membela Pak Anies, membela kebenaran kok. Kita hanya menyampaikan perasaan hati nurani masyarakat. Jangan Pak Anies agak terbagi dua nih. Karena biasa. Pak Anies juga, tapi saya lihat Pak Anies juga support Pak Dokter kan. Waduh gimana nih? Mungkin beliau lupa gitu. Dengan Pak Fadli juga support juga. Ya nggak masalah. Saya kira nanti ada jalan tengahnya. Karena kan ada namanya teori tikungan Mandalika. Oh, Mandalika ya? Bukan di akhir nanti. Iya. Sekarang silakan para kandidat ya untuk memasang, bersosialisasi. Iya. Kan kita memiliki scientific approach yaitu survei. Iya. Ini penting. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa kemenangan itu bukan sekedar menang, tapi mampukah kita dengan menang bermartabat, menang tanpa suap, ya menang
dengan etika. Artinya Pak Dokter optimis nih ya, dengan peta yang ada sekarang ini insya Allah optimis ya. Ya, PKS itu pemenang di Oke, Sumatera Barat oke. dan di Kota Padang. Iya, iya, iya. Artinya modalnya sudah cukup kuat. Hmm. Kenapa? Karena saya tidak tega meninggalkan para kader ini. Mereka tuh berjuang, Ya, memasang spanduk, Iya. bahkan ada yang wafat harus kecelakaan. Makanya kader PKS ini juga harus mendapatkan perhatian. ya, Saya selalu menyampaikan dimanapun bahwa kader itu rakyat juga. ya, ya, ya. Dan rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, apalagi kader PKS yang sepakat Iya, keadilan iya, sejahtera. iya, iya. Jadi kader-kader PKS ini tentu saja mereka berjuang tanpa pamrih. Iya, iya. Tapi para pemimpinnya harusnya juga harus memperhatikan. Iya, Dan iya. saya siap memperhatikan para kader-kader untuk bagaimana mereka juga mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dari rakyat yang lainnya. Karena kader akan bekerja keras untuk Pak Dokter nanti. Betul, makanya Iya. saya tidak tega kadang-kadang makan enak, waduh teringat kader kemarin. Ah. Nah, itu yang saya rasakan, karena saya mendampingi Presiden PKS keliling Iya, Indonesia. iya. Presiden PKS itu nggak mau dia makan sendiri, sementara kader di luar, dia ayo gua Ada di grup tuh, ada di grup. Pas makan enak kita nggak diundang, gitu ya. iya. Tapi ini PR juga. Iya. Artinya yang saya dengar 70% atau lebih kader PKS ini belum muzaki, Pak Dokter. Iya. Nah, ini kan menjadi kalau kita menjadi pemimpin tentu yang kita sejarahkan dulu kan kader kita nih. Ya betul? rakyat secara umum, dan kader itu rakyat juga. Iya, iya. Nah, artinya kan kita yang mengatakan bahwa mau mendukung siapapun, semuanya akan mendapat akses yang terbaik. Oke, oke. Makanya tadi kuncinya di anggaran. Oke. Kalau anggaran kita banyak yang akan kita bagi. Iya, iya. Tapi tidak boleh lagi di Kota Padang ini ada anak-anak yang putus sekolah karena nggak punya uang. Karena itu tanggung jawab, termasuk anak yatim dan para ibu tunggal ya. Iya, iya. Itu mereka juga harus mendapatkan perhatian. Karena fakir miskin, anak terlantar itu dipelihara negara. Iya, iya. Dan harusnya memang anak-anak yatim ini mendapat prioritas. Karena mereka nggak punya ayah. Dan mereka memerlukan sosok yang bisa melindungi mereka. Baik, luar biasa bicara kita dengan Pak Dr. Iqbal ya. Orang Pariaman, Ajo, ya sama juga kita Ajo. Ajo dan Haji ini beda ya, satu huruf aja Pak Dokter. Kalau Haji sudah dapat tiket ke surga, kalau Ajo belum gitu. Tapi sudah Ajo Iqbal, Haji ya, sudah Haji. Baik, sudah kita dengar tadi bagaimana paparan ya, visi misi ya, isi pikiran-pikiran dari Pak Dokter untuk membangun Kota Padang, termasuk juga bagaimana Pak Dokter juga memberikan harapan kepada kader-kader PKS Kota Padang nantinya. Maka ya tentu saja Pak Dokter harus mengambil hati kader kayak gitu kan, karena akan berjuang juga kader nanti gitu. Mungkin Pak Dokter masih ada hal yang disampaikan? Ya, saya kira terakhir terima kasih Ajo yang sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Padang. Mohon doa ya dan dukungan. Oke. Karena tanpa dukungan dari para penonton sekalian, masyarakat Kota Padang nggak bisa kita berdiri. Iya, iya, iya. Makanya saya selalu diajarkan pantun tentang bagaimana kita membalas budi. Oh, mantap. Ini Pulau Pandan jauh di tengah, mantap, cakep ya, di rancak. baluk pulau si angsa dua. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Oh, mantap, luar biasa. Pisang emas bawa berlayar, Iya, iya, iya. masak Cakep. sebiji di dalam peti. Iya. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oh, mantap. Jadi para pendukung, para simpatisan, sekecil apapun dukungannya, insya Allah akan kita kenang. Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter kita, Dr. Iqbal ya, kandidat calon atau wali Kota Padang. Kita berharap kita sudah lihat bagaimana gagasannya, visi misinya, pikiran-pikirannya, dan saya pikir ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini tidak diperlihatkan rekam jejak. Kalau kita baca panjang berlembar-lembar nanti kan. Tapi ini menarik kan gitu kan. Ada keinginan untuk membangun kampung halaman, terutama Kota Padang ya. Dan sudah kita dengar tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi gagasannya, apa menjadi idenya, itu akan bisa terwujudkan ketika beliau menjadi wali Kota Padang besok ini. Maka kita dukung beliau untuk maju menjadi wali Kota Padang dalam pilkada di bulan November 2024 nanti. Oke, demikian barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita akhiri membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Masya Allah.